Bayangkan Anda berdiri di tepi sebuah dermaga kecil di Italia. Angin laut berhembus lembut, aroma asin dari air laut menggelitik hidung Anda. Dan di depan Anda terlihat pulau kecil yang tampak biasa saja. Dari kejauhan, pohon-pohon rimbun tampak menari diterpa angin. Tapi tunggu, kenapa sepi sekali? Tidak ada kapal berlabuh, tidak ada suara burung. Bahkan riak air di sekitar pulau terasa aneh. Pulau itu adalah Poveglia, tempat yang tidak pernah dimasukkan dalam brosur wisata. Anda mulai bertanya-tanya, kenapa tempat ini dihindari oleh penduduk setempat? Bahkan nelayan pun memilih untuk memutar haluan agar tidak terlalu dekat. Seorang pemandu lokal dengan wajah serius mendekat kepada Anda. Kalau Anda benar-benar ingin tahu tentang Poveglia, katanya sambil menatap pulau itu dengan ngeri, pastikan Anda punya nyali yang kuat. Tempat itu menyimpan lebih banyak cerita kematian daripada kehidupan. Disinilah kisah Poveglia dimulai. Di zaman Romawi, pulau ini digunakan sebagai tempat karantina untuk korban wabah penyakit. Ribuan orang yang sakit parah dikirim ke sana, bukan untuk dirawat, tapi untuk mati. Mereka yang mencapai pulau itu tahu, mereka tidak akan pernah kembali. Lebih dari 50% tanah di Poveglia sekarang adalah abu dari tubuh manusia yang dibakar selama masa wabah. Lalu pada abad ke-20, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di sana. Bukan rumah sakit biasa, ini adalah tempat eksperimen mengerikan yang dipimpin oleh seorang dokter gila. Konon, dia percaya bahwa menyiksa pasien dengan alat-alat primitif adalah cara untuk menyembuhkan mereka. Namun pada akhirnya, dokter itu sendiri melompat dari menara lonceng, mengakhiri hidupnya karena merasa dihantui oleh pasien-pasiennya. Sekarang bayangkan malam hari di Poveglia. Anda seorang diri, dengan hanya ditemani cahaya bulan yang redup. Bangunan tua yang hampir runtuh berdiri seperti bayangan gelap di kejauhan. Angin menderu dan suara lonceng samar-samar terdengar. Meskipun menaranya telah lama kosong. Legenda lokal mengatakan roh-roh dari masa wabah dan pasien rumah sakit jiwa masih menghantui pulau ini. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan berjalan di antara pepohonan, mendengar teriakan, atau bahkan merasakan sentuhan di bahu mereka meski tidak ada siapa-siapa di sana. Dan yang paling menakutkan, lonceng yang berbunyi sendiri di tengah malam. Beberapa orang yang pernah mencoba menjelajahi pulau ini melaporkan bahwa mereka harus meninggalkan pulau itu dalam ketakutan karena sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Hah? Jadi kalau kita ke pulau itu bukan cuma serem karena sejarahnya tapi juga ada hantu-hantunya? Aku nggak bakal tidur seminggu kalau ke sana. Jess, kamu bahkan nggak pernah berani nonton film horor sendirian. Ya makanya jangan sok-sokan ke tempat seperti Poveglia kalau nyali kecil, Jess. Tapi ini baru cerita awal. Pulau ini hanya satu dari banyak misteri dunia. Setelah berbicara tentang Poveglia, kita merasa seolah-olah telah berjalan di antara abu-abu masa lalu. Tapi sebelum napas kita benar-benar terhela, mari kita berlayar lagi. Kali ini, kapal kita menuju ke timur, melewati lautan yang luas, hingga tiba di sebuah pulau kecil di Jepang yang tampak seperti kota apokaliptik. Pulau ini dikenal sebagai Hashima, atau sering disebut Pulau Kapal Perang. Dari jauh, pulau ini terlihat seperti benteng raksasa yang terapung di atas air. Tapi jangan biarkan penampilannya yang megah itu menipu Anda. Di balik dinding-dinding beton itu tersembunyi cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Pada awal abad ke-20, Hashima adalah simbol kemakmuran Jepang. Pulau ini merupakan pusat tambang batu bara bawah laut yang sibuk. Dioperasikan oleh Mitsubishi Corporation. Ratusan keluarga tinggal di sana. Hidup berdampingan dalam apartemen sempit di pulau yang hanya memiliki luas kurang dari 16 hektar. Namun semuanya berubah saat tambang batu bara kehilangan nilainya. Pada tahun 1974, tambang itu ditutup dan Hashima ditinggalkan begitu saja. Ratusan orang yang pernah memanggil pulau ini sebagai rumah mereka pergi tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu Hashima menjadi kota hantu. Bangunan-bangunan runtuh, gang-gang sepi, dan bunyi ombak menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Kini, bayangkan Anda melangkah di jalanan Hashima yang sunyi. Dinding-dinding apartemen yang dulu dipenuhi suara anak-anak kini penuh dengan lumut dan retakan. Di dalam beberapa bangunan, perabotan masih tergeletak seperti baru ditinggalkan. Sebuah jam yang rusak menunjukkan waktu yang berhenti, seolah-olah seluruh pulau ini terperangkap dalam momen terakhirnya. Tapi cerita yang paling menyeramkan adalah kisah yang tidak terlihat. Selama Perang Dunia Kedua, Hashima menjadi tempat kerja paksa bagi tahanan Perang Korea dan Cina.
Mereka dipaksa bekerja di tambang batu bara dalam kondisi yang sangat berbahaya. Banyak dari mereka yang tidak pernah keluar hidup-hidup. Beberapa pengunjung yang nekat datang ke Hashima melaporkan pengalaman aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, melihat bayangan bergerak di sudut mata mereka, atau bahkan mendengar bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Konon, jiwa-jiwa para tahanan yang meninggal di sini masih berkeliaran, mencari keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Bang, ini lebih serem dari Poveglia. Jadi kalau aku jalan di pulau itu, aku bakal dengar suara orang minta tolong. Jess, kalau kamu ke sana, mungkin hantu-hantu itu malah ketawa dengar kamu teriak ketakutan. Jess, Hashima itu bukan cuma serem karena hantu. Pulau ini adalah monumen bisu dari ketidakadilan yang pernah terjadi. Kalau kita ke sana, itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal mengenang sejarah. Setelah menelusuri lorong-lorong sunyi Hashima, kita meninggalkan Jepang dan berlayar ke belahan dunia yang berbeda menuju Meksiko. Di sini, suasananya berubah drastis. Kita tidak lagi melihat bangunan beton yang runtuh, tapi sebuah pulau kecil yang dikelilingi kanal. Dari jauh, pulau ini tampak biasa saja. Tapi begitu mendekat, Anda mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Pulau ini dikenal sebagai Isla de las Muñecas atau Pulau Boneka. Ratusan boneka tergantung di pohon-pohon dengan mata kosong yang menatap Anda. Beberapa boneka kehilangan anggota tubuhnya, ada yang penuh debu, dan semuanya tampak seolah-olah menyimpan rahasia yang tidak ingin Anda ketahui. Legenda pulau ini dimulai pada tahun 1950-an. Seorang pria bernama Don Julian Santana memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kota dan tinggal di pulau terpencil ini. Tidak lama setelah ia menetap, Julian menemukan mayat seorang gadis kecil yang tenggelam di kanal dekat pulau itu. Tidak ada yang tahu siapa gadis itu atau bagaimana ia bisa tenggelam. Beberapa hari setelah penemuan itu, Julian mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara tawa kecil di malam hari, melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, dan merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Untuk menenangkan roh gadis itu, Julian menggantungkan boneka pertama di pohon terdekat, tapi itu baru permulaan. Julian yakin bahwa roh gadis itu masih menghantuinya. Untuk menenangkannya, ia mulai menggantungkan lebih banyak boneka di seluruh pulau. Ia mengumpulkan boneka dari tempat sampah, membeli boneka tua, atau menerima sumbangan dari orang-orang yang mendengar kisahnya. Dalam beberapa tahun, pulau itu dipenuhi oleh boneka dan pemandangannya menjadi semakin mengerikan. Boneka-boneka itu kini menggantung dengan pose-pose aneh. Beberapa tanpa kepala, beberapa dengan mata yang tampak mengikuti gerakan Anda. Pengunjung yang datang ke pulau ini melaporkan pengalaman menyeramkan. Suara bisikan di telinga mereka, boneka yang tampaknya bergerak sendiri, atau bahkan suara tangisan di malam hari. Yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah kematian Don Julian sendiri. Ia ditemukan tewas di tempat yang sama, di mana ia menemukan mayat gadis kecil itu bertahun-tahun sebelumnya. Banyak yang percaya bahwa roh gadis itu akhirnya mengambil nyawa Julian. Bang, ini gila. Jadi boneka-boneka itu bisa bergerak sendiri. Kalau aku ke sana, aku bakal bawa sekotak korek api. Jess, kamu pikir membakar pulau itu bakal bikin boneka-boneka itu berhenti menghantui? Malah kamu yang bakal jadi target berikutnya. Jess, kadang yang bikin takut itu bukan boneka-bonekanya, tapi cerita di baliknya. Kalau kamu ke sana, mungkin kamu malah jadi salah satu legenda pulau itu. Setelah meninggalkan boneka-boneka menyeramkan di Isla de las Muñecas, kita menuju ke tempat yang benar-benar berbeda. Sebuah atol di tengah Samudra Pasifik yang tampak seperti surga. Tapi, seperti kata pepatah, penampilan bisa menipu. Pulau Palmyra meskipun terlihat indah dengan pantai berpasir putih dan air biru jernih, menyimpan sejarah yang penuh tragedi, misteri, dan kutukan. Palmyra pertama kali dikenal oleh para pelaut pada abad ke-18. Namun sejak saat itu, cerita-cerita aneh dan tak menyenangkan terus mengelilinginya. Pulau ini memiliki reputasi sebagai tempat yang membawa nasib buruk bagi siapa saja yang mencoba tinggal di sana. Pada tahun 1974, reputasi Palmyra semakin gelap ketika sepasang suami istri, Mark dan Muff Graham, memutuskan untuk menjadikannya tempat peristirahatan mereka. Namun kunjungan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Mereka menghilang tanpa jejak, dan beberapa waktu kemudian, tubuh Mark ditemukan dalam keadaan membusuk dan dimasukkan ke dalam kotak logam.
Move tidak pernah ditemukan. Misteri ini menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi salah satu kisah pembunuhan paling terkenal yang pernah terjadi di lautan terpencil. Meski ada orang yang dihukum atas kejahatan ini, banyak yang percaya bahwa kutukan Palmyra lah yang benar-benar bertanggung jawab. Palmyra juga dikenal karena peristiwa-peristiwa tak terduga lainnya. Banyak kapal yang melintas di dekatnya melaporkan kerusakan mendadak pada mesin mereka. Beberapa kapal bahkan tenggelam tanpa sebab yang jelas. Selain itu, atmosfer pulau ini sering digambarkan oleh pengunjung sebagai menyesakkan dan tidak wajar. Para penjelajah melaporkan perasaan cemas tanpa alasan, suara-suara aneh di malam hari, dan bahkan penampakan cahaya misterius di hutan. Ada yang percaya bahwa pulau ini dihantui oleh roh para pelaut yang kehilangan nyawa di perairan sekitarnya. Namun, legenda paling menyeramkan adalah cerita tentang makhluk aneh yang konon menghuni Palmyra. Makhluk ini dikatakan berbentuk bayangan hitam besar yang bergerak di antara pepohonan, mengawasi siapapun yang cukup berani untuk menginjakkan kaki di pulau ini. Bang, ini kayak film horor aja. Kalau aku ke sana, aku bakal bawa drone aja. Nggak perlu turun dari kapal. Kamu ini, Jess, kadang kutukan nggak peduli teknologi. Kalau Palmyra memang terkutuk, bahkan sinyal drone pun bisa hilang. Kita tinggalkan Palmyra, pulau yang penuh misteri di tengah Samudra Pasifik, dan sekarang kita menuju ke Teluk Benggala, di mana sebuah pulau kecil bernama Sentinel Utara menyimpan rahasia yang lebih dari sekadar kisah tragis. Pulau ini tidak terkutuk karena makhluk gaib atau misteri supranatural, melainkan karena penghuninya sendiri yang menjaganya dari campur tangan dunia luar. Pulau ini seperti kapsul waktu, tempat yang tetap berada di masa lalu, terlindung dari modernisasi. Pulau Sentinel Utara adalah rumah bagi suku Sentinel, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Mereka hidup seperti manusia prasejarah, tanpa kontak dengan teknologi atau dunia modern. Tidak ada yang tahu pasti jumlah mereka, tapi yang jelas mereka tidak suka diganggu. Sejak pertama kali ditemukan oleh pelaut Inggris pada abad ke-18, Sentinel Utara telah menjadi teka-teki. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang membuatnya sulit diakses, dan setiap upaya untuk mendekatinya selalu dihadapkan pada ancaman dari penduduknya. Suku Sentinel dikenal sangat protektif terhadap tanah mereka. Siapapun yang mendekat terlalu jauh akan dihadapkan pada hujan panah dan tombak. Pada tahun 2004, setelah gempa bumi besar di Samudra Hindia, sebuah helikopter yang dikirim untuk memeriksa keadaan suku Sentinel disambut dengan panah dan lemparan batu. Para peneliti hanya bisa mengamati dari kejauhan, tak mampu memastikan apakah mereka selamat dari bencana tersebut. Tapi yang mengejutkan, meskipun pulau ini diterjang tsunami besar, suku Sentinel tampaknya baik-baik saja, seolah-olah mereka memiliki naluri alam yang membantu mereka mengantisipasi bencana. Kejadian paling tragis terjadi pada tahun 2018 ketika seorang misionaris Amerika, John Allen Chau, mencoba mendekati mereka. Dia bermaksud memperkenalkan agama kepada suku tersebut, tetapi penduduk lokal menyerangnya dengan tombak sebelum tubuhnya diseret dan dikuburkan di pantai. Tragedi ini menjadi pengingat betapa berbahayanya mencoba berinteraksi dengan suku Sentinel. Namun, kisah misteri ini tidak hanya soal ketegangan dan ancaman. Ada sesuatu yang hampir magis tentang bagaimana mereka bisa bertahan selama ribuan tahun tanpa pengaruh dunia luar. Apakah mereka memiliki rahasia yang tidak kita ketahui? Ataukah ini hanya hasil dari isolasi mereka yang ketat? Bang, ini serius? Orang-orang di sana beneran nggak pakai HP, nggak tahu TikTok? Jess, mereka bahkan nggak tahu apa itu listrik. Kalau kamu ke sana bawa HP, mungkin malah dilempar tombak. Kalau aku bawa drone, aku terbangin aja dari jauh. Kamu kira drone bisa bikin mereka tenang? Mereka mungkin bakal anggap drone itu burung raksasa yang mau menyerang. Teman-teman, dari Pulau Palmyra yang misterius, Sentinel Utara yang tak tersentuh, hingga Poveglia yang dipenuhi kenangan kelam, dunia kita penuh dengan tempat-tempat yang menyimpan cerita luar biasa. Pulau-pulau ini mengingatkan kita bahwa masih ada bagian dari dunia ini yang belum sepenuhnya kita pahami. Terkadang, mungkin yang terbaik adalah membiarkan misteri tetap menjadi misteri. Tapi bang, gimana kalau aku coba explore salah satu pulau ini? Bawa drone, kamera, terus bikin vlog. Viral nggak? Jess, kalau kamu ke Sentinel Utara, yang viral malah berita tentang YouTuber yang hilang misterius. Jess, kamu lebih baik explore warung dekat rumah aja. Aman dan pasti kenyang.
Teman-teman, dunia memang penuh keindahan dan bahaya. Jadi, tetaplah penasaran tapi juga hati-hati. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian, dan kalau kalian punya cerita atau misteri lain yang menarik, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga rasa penasaran kalian.